yang pertama ini mengungkapkan bahwa Indonesia ini sungguh kaya, ya. Meskipun banyak sukunya, tetapi itulah kekayaan kita, ya. Kekayaan bermacam-macam suku, alamnya juga bermacam-macam, sumber daya alamnya juga begitu kaya. Itu semua karya penciptaan dari Tuhan kita. Kita doakan terus bangsa Indonesia agar semuanya menyatakan kita satu tanah air, satu bangsa, dan semua kita mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia, satu tanah air.
gerakan ya. Gerakannya seperti ini. Yang sebelah tengah nanti cukup gini-gini aja ya waktu refnya ya. Siap, coba ya. Kalau sebelah tengah gini-gini, yang sebelah kanan dan kiri saya cukup gini. Jempol, tapi kita lebih pinggir. Ini ya. Oke, cobaan. Ini kan, mana ya? Ini. Yang sebelah kiri kanan dan sini ya. Ya dulu ya belajar ya. Siap. Betapa mulia kasih Tuhan pada kita dicurahkan bagi kita di tempat ini. Saat ini Tuhan mencurahkan berkat sukacitanya bagi setiap kita. Siap ya nanti ya. Kita gerakkan ini bisa kalian sambil goyang ya.
Puji Tuhan, kalian semua dicinta Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita persiapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan begitu besar kasih Allah pada kita. Yang mengganggu mereka bekerja di kantor
dan juga hati kami dipenuhi dengan ketakutan. Tuhan, kami mohon Engkau Allah yang berkuasa, Engkau pakai pemerintahan kami untuk mengambil tindakan yang bijaksana demi keamanan bagi bangsa kami. Tuhan, kami tidak tahu hati mereka apa yang menjadi maksud mereka untuk kekerasan ini, untuk demo ini. Tuhan, biarlah kalau mereka punya aspirasi, biarlah mereka boleh menyampaikan dengan baik pemerintahan kami. Biarlah ada komunikasi yang baik Tuhan antara pemerintah dengan rakyat Tuhan. Tuhan, singkirkan segala hal-hal yang membuat kejahatan di bangsa kami. Kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Biarlah Engkau sendiri mengendalikan bentuk-bentuk kejahatan di bangsa kami, supaya tidak semakin menyebar, tidak semakin meluas, dan tidak semakin merusak bangsa kami, bahkan menghancurkan bangsa kami. Kami sungguh-sungguh takut Tuhan keadaan bangsa kami. Kami hanya mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, biarlah Engkau sungguh-sungguh berkuasa untuk mengendalikan negara kami. Berkatilah Bapak Prabowo Tuhan dalam pembicaraannya, dalam sikapnya Tuhan untuk menentukan kebijakan keputusan bagi bangsa kami. Berkati DPR Tuhan, aparat keamanan, kepolisian, TNI, semua Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa kami. Jikalau masih ada masyarakat rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan kami, biarlah mereka boleh menyalurkannya, menyampaikannya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelanjutan supaya tidak ada demo-demo lagi. Engkau hentikan aksi demo ini. Engkau hentikan Tuhan tindakan kejahatan yang merusak, yang menghancurkan akan bangsa kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan juga untuk persekutuan wanita Ekumene di Kota Malang ini. Tuhan juga pimpin dan menyertai persekutuan rutin yang diadakan melalui Ekumene ini. Biarlah ibu-ibu yang datang dalam persekutuan ini, mereka dibangunkan rohani mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah wanita-wanita ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, menjadi berkat dengan keluarganya. Sebagai seorang wanita, banyak hal yang dapat dilakukan dengan keluarganya. Berkati Tuhan ibu-ibu ini, berkati setiap kami Tuhan, kami boleh jadi terang dan garam bagi keluarga kami. Tuhan, kami teringat bagi setiap kami yang hadir. Kami berdoa, jika di antara kami yang hadir saat ini ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Engkau tahu Tuhan bagian tubuh mana yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sentuh. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Jikalau di antara kami membutuhkan biaya-biaya pengobatan, Tuhan Kau cukupkan kebutuhan biaya pengobatan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk rumah tangga tiap kami Tuhan. Berkatilah kami jika kami sebagai seorang ibu dengan keluarga, sebagai seorang istri, seorang oma. Tuhan, berkatilah setiap peran kami dari keluarga kami masing-masing. Oleh sikap dan tutur kata kami jadi berkat di keluarga kami. Tuhan, pulihkan keluarga kami, berkati keluarga kami, baik suami kami, anak-anak kami, menantu, cucu dan cicit kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan menjaga keluarga kami, memelihara keluarga kami, dan menjadikan keluarga kami keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Seluruh anak-anak kami dan seluruh keluarga kami adalah
jadikan Tuhan itu Tuhan kami selama-lamanya. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami sedang menunggu Yesus. Sudah saatnya kita panggil nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Waktu kita ngomel, suami aja dengan kita ngomel tinggal pergi gitu loh ya. Orang ngomel ya, pergi aja. Apalagi Tuhan ngomel ya dari pagi, Tuhan kok kalau kita ngomel, kalau kita angkat tangan, puji Tuhan, Tuhan turun. Selanjutnya saya akan cepat. Saudara, inilah panggilan yang kita harus diingatkan kembali. Seorang wanita dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 katakan wanita itu sebagai penolong bagi Adam pada saat itu dan juga penolong bagi keturunannya. Untuk apa? Untuk mengelola taman itu, untuk hidup mereka memuliakan Tuhan. Saudara ibu-ibu lihat kanan kiri, boleh ditunjuk penolong, penolong, healing. Nah, saudara ada kejadian nyata, ya, kejadian nyata. Di tahun 1140 seorang raja Jerman itu menaklukkan sebuah kastil sebagai negara bagian, ya. Dan pada kesempatan itu dia memberikan anugerahnya, khususnya karena waktu itu melihat wanita yang perlu dilakukan lebih khusus, sehingga dia berikan satu perintah untuk wanita dipersilakan untuk tetap boleh hidup dan mengambil apa yang bisa diambil untuk pergi, ya. Dan tidak dibunuh. Yang mengherankan, mengejutkan Raja Jerman pada saat itu adalah ibu-ibu ini yang mengabaikan harta bendanya, yang mengabaikan apa yang menjadi kepilihan. Waktu memang dikasih kesempatan adalah ibu dan anak itu pasti selamat, tapi ibu diberikan kesempatan
Harapannya adalah dia ambil harta bendanya untuk bisa bertani. Tapi yang luar biasa adalah hampir semuanya yang diambil adalah apa? Ini gambar kalau dia menggendong suaminya. Dia nggak membelokkan hartanya. Suaminya itu digendong saja. Dan itu di luar dugaan daripada raja yang memberikan kesempatan itu. Sebuah indikasi yang luar biasa. Dia tidak mau suaminya itu akhirnya dibunuh. Dia mengabaikan semuanya. Yang dia gendong adalah suami. Ketika saya melihat kisah nyata ini, saya pun sebagai pria saya terbunuh. Sebuah panggilan yang boleh juga kita lihat dalam kisah nyata. Tidak mendengar sekarang ibu-ibu yang sudah maafkan gak karuan dari arahnya. Kadang-kadang melihat suami memperlakukan suami dan sebagainya, maafkan. Tidak dengan hormat, tidak dengan kepedulian sebagai firman, tidak ada kasih. Bahkan terang-terangan kadang-kadang mungkin seperti kayak tadi sudah stroke, bisa dilakukan apa? Bisa dilakukan apa? Sudah kelihatan. Tidak ada sebuah empati. Saudara biar ini sudah menyatakan kita, sejelek apapun suami ini kondisi, saudara kuat sebagai penolong bagi dia. Dan sepatutnya buat terus memperburuk keadaannya, menghina dan tidak mengangkat dia menjadi kepala yang paling membawa keluarga dunia Tuhan. Mungkin saat ini kondisinya tidak seberuntung seperti awal mulanya dalam kehidupan keluarga. Kondisinya mungkin tidak sesehat seperti awal, tapi dia harus sebagai penolong yang ditempatkan Tuhan untuk bisa menolong suami. Atau suami ini sudah jauh dari Tuhan, engkau sebagai penolong minimal berdoakan dia. Engkau sebut namanya dalam doa di tengah kebrokannya, tengah sakit hati yang sedang kau alami dan derita. Doakan dia. Karena kau tahu aku sebagai penolong yang ditempatkan Tuhan untuk apa? Menolong dia, suami untuk hidup aku akan. Selain juga kisah-kisah bagaimana wanita-wanita itu sungguh sebagai penolong di dalam kehidupan. Esther, dia boleh menolong bagi bangsa dengan ancaman untuk dibinasakan orang Yahudi bangsa itu. Esther tampil dikorbankan, walaupun nyawa taruhannya, dia mau tampil untuk keselamatan bangsa. Selain ini perempuan Kanaan ini kalau kita perhatikan dalam kisahnya, dan serta-merta diterima begitu saja oleh Tuhan Yesus. Awalnya seakan-akan dihina, karena kau perempuan Kanaan nggak layak. Tapi bagaimana perempuan ini seorang ibu dikatakan dia dekat kepada Tuhan, katakan nggak apa-apa, menghina aku nggak apa-apa, yang penting anakku sembuh. Berapa banyak kita punya hati seperti itu? Aku dipenolong bagi anak-anakku. Aku nggak mau anakku yang mungkin sudah jatuh dalam berbagai kejahatan narkoba dan mungkin salah jalan aku, Tuhan. Walaupun kau tolong aku nggak berhenti minta terus. Untuk apa? Supaya anakku sembuh. Yang perlu dan dia terus diusir dan dibicarakan, dia terus bertahan. Sebab dialah hati sebagai penolong bagi anak itu ada dalam kita. Jika yang Monica melahirkan Santo Agustinus, karena Santo Agustinus ini bapak gereja memang. Tapi awal masa mudanya sungguh bobrok, tidak ada harapan. Tapi dia berubah menjadi bapak gereja karena ada seorang ibu menjadi penolong bagi dia. Kadang-kadang orang-orang mencibir dia tetap mengasihi, dia tetap menasihati, tidak habis-habis menasihati kepada Agustinus. Dan dia berdoa untuk Agustinus, nanti dia Agustinus akan berjumpa pribadi dengan Tuhan, akan berubah menjadi bapak gereja.
siapakah Lois dan Eunike? Timotius, orang yang setia, anak muda yang setia dipakai Tuhan. Dalam kehidupannya pada saat itu di lingkungan yang tidak mudah, tapi adanya Lois seorang nenek, Eunike seorang ibu, yang jadi penolong supaya anak muda tidak hidup di dalam dunia yang sudah jatuh semakin jatuh terus. Tampil sebagai muda yang menjadi pemenang dan dipakai luar biasa. Karena apa? Ada Lois, ada Eunike yang mewariskan imannya kepada Timotius. Kiranya kita juga boleh menjadi bagian. Kita boleh menjadi penolong khususnya ibu di dalam kehidupan keluarga, lebih luas lagi dalam kehidupan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kiranya firman terus boleh berbicara kepada ibu secara khusus untuk mereka menyadari keberadaan mereka sebagai penolong dalam kehidupan keluarga secara khusus, dalam kehidupan suami, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan cucu bahkan cicit. Untuk mereka tidak hanya fokus memikirkan apa yang menjadi kesukaan kehidupan diri mereka, tetapi mereka mengingat panggilan Tuhan untuk mereka mengingat Tuhan kami rindu pemulihan yang pada akhirnya Tuhan dinyatakan kepada Ayu bersama dengan istrinya. Sungguh pada kita juga boleh dialami dan seluruh setiap kami semuanya Tuhan. Kadang-kadang kehidupan kami yang sangat mungkin mengalami keterpurukan, tapi kami boleh belajar kalau kami hidup bukan dengan perasaan, bukan dengan pengertian kami, tapi kami hidup di dalam iman kepada Yesus, sehingga kami boleh berkata apapun yang terjadi dalam hidup ini semuanya adalah baik dan akan mendatangkan kebaikan pada kami tepat pada waktu. Serahkan akan firman, biar firman itu terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Saya serahkan kami.
menghadapi hari ini seperti itu. Dan diputuskan mungkin beberapa sekolah libur, kemudian ada yang WFH seperti itu. Pada waktu kami sedang rapat ini di grup BOKM juga lagi rame gitu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya serahkan setiap besok hari itu ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan kami tetap percaya engkau Allah yang berkuasa, engkau Allah yang hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita semua. Hari ini Tuhan membuktikan bahwa Dia bekerja dengan luar biasa sehingga kita bersikap baik. Kami memang BFH anak-anak itu ya, tetapi bukan berarti guru-gurunya itu nganggur di sekolah, tapi justru kami itu banyak sekali memonitor anak-anak. Mereka harus Sherlock gimana setiap pergerakan anak-anak, kami harus pantau seperti itu supaya mereka tidak mengikuti demo pada hari ini. Karena saya mengajar di SMK yang aman dengan demo gitu. Ya puji Tuhan, jam 3 itu kami harus cek lagi, kemudian saya cepat-cepat ke tempat ini dan puji Tuhan di sepanjang jalan itu sepi dan saya tidak terlambat. Saya sudah izin ke pengurus, ibu mohon maaf saya terlambat. Dan puji Tuhan luar biasa Tuhan. Puji Tuhan bahwa wanita Okmete menunjukkan bahwa semangatnya luar biasa, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Tetapi semangat untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Wanita-wanita yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih untuk GKT 1 yang sudah menerima kami, melayani kami, wanita Okmete Kota Malang pada sore hari ini, sehingga kita semua bisa beribadah dengan baik. Saya tahu bahwa GKT gereja setempat ini juga ditantang imannya, gitu ya. Apakah tetap membuka pintu untuk ibadah WOKM ataukah tidak, gitu ya. Tetapi dengan iman yang teguh, kita semua sehati berdoa, akhirnya sore hari ini luar biasa. Satu keberuntungan yang luar biasa, Ibu, kalau sore hari ini kita bisa ada di sini karena kita diberkati Tuhan luar biasa ya. Sukacita menjadi milik kita sore hari ini. Gitu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah melayani kami sore hari ini. Senior luar biasa semangatnya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memuji Tuhan dalam masalah suara, ya. Semangatnya luar biasa. Usia tidak menghalangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Kemudian ada alat musik tradisional yang mungkin sudah mulai dilupakan oleh orang-orang secara umum, tetapi gereja ini masih muri-muri budaya. Ya, kulintang, tidak semua orang punya kesempatan untuk memainkan kulintang, ya. Di gereja kami ada kulintang, tapi tidak dipakai. Saya pernah memainkan kulintang itu bass, ya. Tapi karena saya masih muda waktu itu, tenaganya masih besar, saya ingat mukul bass itu sampai mencolok-mencolok gitu. Ternyata nggak harus keras, sudah bisa bunyi gitu. Ya, puji Tuhan. Hari ini dengan pertolongan Allah yang luar biasa, maka ibadah kita pada sore hari ini kehadiran kita 139 orang, terdiri dari 30 gereja. Puji Tuhan, ya. Kemudian terima kasih juga untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Ya, kita akan pertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk
khususnya melalui BOKN. Persembahan pada sore hari ini terkumpul Rp1.167.000. Untuk kegiatan kita yang akan datang hari Senin, ya kita datang pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Tempatnya di GSJA Ebenezer di Jalan Pelabuhan Tapang nomor 1 Bakaran Rajan, Sukun Malang. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke rumah makan Pondok Damai, ya, yang itu di belakangnya itu ada gereja yang besar, ya. Kita akan nanti bersama-sama ibadah di sana diberkati Tuhan. Saya percaya Ibu juga akan diberkati Tuhan seperti sore hari ini. Mungkin ada peraturan dari GSJA Ebenezer pada sore ini? Ada ya? Oke. Nanti mohon pandelnya dibawa sekalian ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Diharapkan ibu-ibu seperti bulan-bulan yang sudah kita lewati, kita semua juga hadir di sana bersama-sama. Tidak hanya 30 gereja, tetapi bisa 40, bisa 50 gereja yang akan bergabung bersama-sama. Bu Nene tidak dibatasi ya Bu, kapasitasnya berapa Bu? Oh ya, puji Tuhan, kapasitasnya 250, puji Tuhan. Nanti seperti biasa kita akan tulis supaya tidak melebihi kuota, gitu ya. Bukannya kita pilih tidak, tapi karena memang kapasitasnya seperti itu. Ya. Kemudian yang akan saya sampaikan selanjutnya Ibu, yaitu mengenai bakti sosial. Ya, yang seperti yang bulan lalu saya sampaikan bahwa kita BOKN akan mengadakan bakti sosial di Panti Gereja Tabur Tuai, ya, yang rencananya akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Ya. Kami juga tetap memberikan kesempatan atau mengundang Bapak Ibu semua jika Ibu ada yang berkenan untuk mengikuti bakti sosial ini, kami persilakan. Sampai saat ini masih terdapat 2 orang ya yang akan mengikuti. Kami memberi kesempatan untuk 6 orang. Jadi mungkin dari gereja mana itu monggo ya. Terus terima kasih juga karena ada satu ibu yang sudah menyediakan kendaraannya untuk bisa kita pakai ke sana. Jadi 6 orang itu sudah bisa tertampung gitu. Monggo bisa malam ini bisa menghubungi pengurus gitu ya. Nah, nanti ke sana ibu-ibu tidak hanya ikut saja menyaksikan, tetapi ibu juga terlibat dalam pelayanan gitu ya. Anda tahu bisa memilih atau apa seperti nanti. Dan nanti ibu-ibu yang daftar untuk ikut ke sana itu akan kami undang, kita akan koordinasi untuk jalannya kegiatan kita gitu ya. Kita akan koordinasi bersama-sama dengan pengurus BOKN. Dan kemarin kami sudah rapat yang pertama, kita akan membawa beberapa ada sembako, ada pampers ya, ada obat-obatan, sabun dan sebagainya. Kemarin Ibu Bulan sebagai koordinator sudah mendata apa-apa yang akan kita bawa, kita sesuaikan dengan anggaran kita. Gitu. Bisa dipahami Ibu ya? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk gereja di tempat ini. Kami berdoa supaya gereja ini dipakai Tuhan lebih lagi. Ya. Melalui gereja ini banyak jiwa yang dimenangkan. Melalui gereja ini juga banyak orang yang diberkati, yang dipermuliakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bukan ada tambahan. Tidak ada? Ya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Ya, sebelum kita pulang, ini kita ada menyediakan beberapa doordash. Ibu-ibu tadi
Ibu Jono dari GKJW Gadang, Ibu Yokwa dari GKKK Malang. Ibu Diana Christine dari GIA Anambas. Ibu Karina dari GSJA Ebenezer. Ibu Nining dari GSJA Ebenezer. Ibu Nining. Ibu Ira dari Diaspora. Ibu Vera dari DKT 1. Ibu Katia dari GSJA Ebenezer. Banyak ya dari Ebenezer. Ibu Pakmi Mulyati dari GKJW Gadang. Ibu Pakmi. Ibu Yeni Wimenta dari GKT Blimbing. Ibu Matius Sutikno dari GKT Blimbing. Ibu Niken dari GKJW Gadang. Ibu Niken. Ibu Yanti dari GSJA Immanuel. Ibu Yanti dari GSJA Immanuel. Ibu Samuel dari GKT 1. Ibu Sugeng Armadi dari GKJW Malang. Silakan. Ibu juga dapat hadiah Mas ya? Bu Indah tolong dibantu. Ibu Lydia dari GPTKKD, maaf kalau salah ya. Ibu Lydia dari GPTKKD. GPTKKD. Ibu Lydia. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Ibu Eni dari Diaspora. Ibu Dian Purwani Ningati, Bu Dian Purwani
Biarlah kita pulang tidak sia-sia dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dan baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah susah. Tuhan Yesus menjaga kita. Jemaat kasih dalam Tuhan, pandanglah alammu yang lebih besar dari permasalahan. Terimalah kebahagiaan dan biarlah berkatnya boleh kau terima. Arahkan hati, berkat dan pemeliharaan yang ajaib dari Allah Bapa, kasih karunia, keselamatan dan kemenangan dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bisa keluarnya lewat belakang ya. Terima kasih. Komisi Wanita PKP 1 Komisi Wanita PKP 1
Bagaimana Pak John? Nggak Baik Pak ikut. John. Katanya sakit. Udah sehat. Kayak kecapean. Kan ada pelayanan Kendambit. Pulangnya udah jam 10 malam. Terus aku bikin bahan, bikin apa. Pagi berangkat pelayanan. Mau tak bilang jadi supirnya anaknya loh gitu. Terus nggak usah kayak bisa gitu. Ternyata nggak bisa kalau udah usia. Terlalu cantik. Bolak balik. Iya, iya. Wah ini. Ayo bersama-sama. Saya ikut di belakangnya Bu Yanti aja. Ini bapak-bapak dapat nih.